Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Rahman dengan NIM 17040163. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi data hate speech pada Twitter menggunakan metode regresi logistik dengan dosen pengampu Bapak Feby Apriwenando, SPDMM. Hate speech adalah suatu bentuk khusus dari bahasa ofensif yang digunakan untuk mengekspresikan ideologi kebencian. Ada beberapa tindakan hate speech yang termasuk dalam tindak pidana, antara lain melakukan penghinaan, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, melakukan hasutan, dan melakukan penyebaran berita bohong. Kasus hate speech sering kita jumpai pada media sosial, salah satunya di Twitter. Twitter sering digunakan untuk tujuan sebagai membuat status, memulai percakapan, membuat sebuah konten, dan mempromosikan sebuah produk. Pada Twitter, teks atau pesan yang dibuat oleh pengguna disebut dengan tweet atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kicauan. Regresi logistik. Metode regresi logistik merupakan algoritma machine learning yang biasanya digunakan untuk memprediksi apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Regresi logistik juga merupakan sebuah metode klasifikasi untuk mencari hubungan antara fitur input diskrit dengan probabilitas hasil output diskrit tertentu. Regresi logistik digunakan karena variabel bebas atau X merupakan campuran antara variabel kontinu atau metrik dan kategorikal atau non-metrik. Koefisien regresi logistik digunakan untuk memetakan odds untuk variabel independen dengan model. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Selanjutnya, jenis-jenis regresi logistik. Yang pertama ada binary logistic regression yang hanya memiliki dua output saja, contohnya positif negatif, obesitas dan tidak obesitas. Yang kedua ada multinomial logistic regression yang memiliki dua output atau lebih, contohnya ada plus sentiment analisis, kalimat positif, negatif, dan netral. Yang ketiga ada ordinal logistic regression yang memiliki dua output atau lebih dengan memperhatikan urutan. Contohnya adalah membagi kelas mahasiswa dalam range regresi kumulatif 1,00, 2,00, 3,00, dan 4,00. Selanjutnya persamaan regresi logistik. Yang pertama ada maksimum likelihood plus R square atau R kuadrat. Pada penelitian ini yang digunakan dalam binary logistic regression, maksimum likelihood adalah cara untuk menentukan posisi sigmoid yang menjadi model terbaik yang dapat dibentuk dari data-data yang tersedia. Adapun persamaan dari regresi tersebut yakni 1/1 ditambah E pangkat L min B0 ditambah B1 dikali X, atau Px sama dengan E pangkat L per 1 ditambah E pangkat L. Dari fungsi di atas, kita ketahui bahwa yang mempengaruhi posisi fungsi sigmoid adalah persamaan B0 ditambah B1 X dikali X. Artinya, perubahan garis merupakan nilai koefisien B0 dan B1. Kedua ada stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent merupakan pendekatan yang mudah dan cukup baik jika dibandingkan dengan cara maksimum likelihood plus R square. Kita hanya bergantung pada nilai error prediksi untuk mencari nilai koefisien logistic function yang paling baik. Adapun rumusnya yaitu B baru sama dengan B lama ditambah alpha dikali P target dikurang P prediksi dikali P prediksi dikali 1 dikurang P prediksi dikali X input. Selanjutnya yaitu ada kerangka kerja penelitian, yaitu dimulai dari start, kemudian pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pre-processing, kemudian klasifikasi menggunakan algoritma regresi logistik, kemudian dilakukan pengujian dan hasil. Langkah-langkah perhitungan manual. Yang pertama mengurutkan dataset, yang kedua menghitung nilai logit untuk setiap baris data, yang ketiga menghitung nilai eksponensial untuk setiap baris data, yang keempat menghitung nilai Px untuk setiap data, yang kelima menghitung nilai LL atau likelihood.
Yang pertama, mengurutkan dataset. Dataset yang ada diurutkan sesuai variabel Y-nya, di mana variabel Y merupakan kolom head speech. Variabel Y diurutkan dari nilai 0 kemudian 1, dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian menghitung nilai logit untuk setiap basis data. Logit adalah fungsi yang mengambil probabilitas suatu peristiwa sebagai masukan untuk mengembalikan logaritma peluang peristiwa itu sebagai keluaran. Tujuannya membuat persamaan dengan koefisien B0 hingga B11 dan kemudian memasukkan nilai X atau atribut berupa abusive, HS individual, HS group, HS religion, HS race, HS physical, HS gender, HS other, HS weak, dan HS moderate, dan HS strong. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian menghitung nilai eksponensial untuk setiap basis data. Menaikkan E eksponensial ke pangkat dari logit dengan menggunakan fungsi eksponensial pada Excel. Kemudian menghitung nilai PX untuk setiap data. Mencari probabilitas dengan menggunakan rumus PX sama dengan E pangkat L per 1 ditambah E pangkat L. Kemudian menghitung nilai LL atau likelihood. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, pengumpulan data. Dapat dilihat dataset yang digunakan sebanyak 1650 data, yaitu menggunakan codingan pada gambar. Kemudian menampilkan banyaknya data head speech dan bukan head speech. Dapat dilihat bahwa dari 1650 dataset yang digunakan, terdapat data bukan head speech sebanyak 552, sedangkan data head speech sebanyak 698. Text preprocessing. Preprocessing merupakan langkah untuk mengubah data mentah menjadi data yang sesuai untuk tahap analisis berikutnya. Proses preprocessing ini meliputi ada scaffolding, tokenizing, filtering, dan stemming. Pertama itu adalah menghapus kata user. Dapat dilihat hasilnya pada kolom remove user. Kemudian menghilangkan simbol, angka, txt, dan hashtag. Dapat dilihat hasilnya pada kolom remove rt. Kemudian menggabungkan data yang sama menjadi satu data. Terdapat 5 data yang sama sehingga data menjadi 1645. Kemudian menghapus emoticon dan melakukan pemisahan kata. Di sini terdapat tahapan tokenizing dan stop word. Hasilnya dapat dilihat pada kolom quit, clean, dan tw. Setelah melakukan pre-processing, jumlah data menjadi sebanyak 1645. Data tersebut kemudian dibagi menjadi 70% untuk data training atau data latih sebanyak 1151, 30% untuk data testing atau data uji sebanyak 494. Klasifikasi merupakan proses untuk menemukan sebuah model atau fungsi untuk menjelaskan dan membedakan kategori data atau konsep yang bertujuan untuk memprediksi atau memperkirakan kategori dari suatu objek, di mana kategori variabel responnya belum diketahui. Variabel respon terdiri dari 2 kategori, yaitu sukses dan gagal, yang dinotasikan dengan Y sama dengan 1 benar atau sukses, dan Y sama dengan 0 salah atau gagal. Klasifikasi menggunakan regresi logistik. Nilai akurasi yang didapat dari klasifikasi menggunakan regresi logistik itu mencapai 77%. Kemudian didapat hasil prediksi pada data tes sebanyak 494 menggunakan convention matrix sebagai berikut. Sebanyak 243 data yang bukan head speech diprediksi benar bukan head speech. Sebanyak 55 data head speech diprediksi bukan head speech. Sebanyak 55 data yang bukan head speech diprediksi head speech. Sebanyak 141 data yang head speech diprediksi benar head speech. Dapat disimpulkan bahwa klasifikasi menggunakan algoritma regresi logistik menghasilkan nilai akurasi 77%
dengan menggunakan dataset sebanyak 1645 dari jumlah 1650 dataset. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.